Sekarang malam ya, gue bersama tamu gue nih, CS sih sebenarnya dari sekolah juga. Dia salah satu pengusaha sablon di Cilengsi juga. Nah, hari ini gue membahas tentang sablonannya dia nih. Mulai kapan dia berdiri sablonannya, kenapa pemilihan namanya Bruce. Sekarang kita kenalin dulu nih temen gue. Kenalin sob. Kenalin, nama gue Willy Bob sih biasa dipanggilnya. Dulu tapi nama lo Karbol kan panggilannya sebenarnya. Gue ganti jadi Bob, Sir. Kenapa ganti jadi Bob? Gue Karbol dicengin mulu anjing, jadi ituan WC lah, pembersih WC. Gue ganti aja jadi Bob biar keren dikit. Oke. Jadi gue manggil Bob apa Willy apa Karbol? Bruno aja, Bruno. Yang benar. Oh iya, Willy aja yang enak ya. Willy ya, Willy nama asli lo aja ya. Oke. Nah jadi gini Wel, sebenarnya Astagfirullah. awal lo mulai nyablon tuh kapan sih, dan awal dulu deh sebelum belum jadi sablon ini jadi suatu usaha yang lo seriusin sampai sekarang. Tadinya sih gue cuman broker sablon. Gue ngebrokerin saudara gue cuma ngasih orderan ke dia. Lama kelamaan orderannya tuh error, ada yang nggak jadi lah, ada yang ngaret lah. Terus gue belajar sablon tuh sama Nocturnal Human Brand yang megang sablon Kos Cilengsi. Oh, jadi lo ada berpengaruh juga nih buat dalam dunia usaha lo yang merintis lah dari awal. Berarti Nocturnal juga masuk sebagian dari awal-awal lo nyablon lah ya. Iyalah, ada Nocturnal di cerita sablon gua. Oke, terus yang bikin lo jadi serius. Tapi lo sebelum nyablon itu sempat gawe di tempat lain kan? Nggak hanya sablon juga. Dan sebelum serius nih, Pernah dong, gua pernah gawe di pabrik pernah gua. Garmen apa enggak? Kagak, pabrik musik di PT. Gua sensor tuh ya, biar orang lagi tahu. Mulai serius deh nih, mulai dulu serius bener-bener usaha. Gue pengen banget nih usaha sablon, udah gue seriusin aja nih. Sampai akhirnya lo punya toko yang lo bangun sendiri tuh. Mulai serius sih gue 2016 tuh udah mulai nyablon, gue ngontrak. Sempet berhenti lagi gue gara-gara disuruh gawe gue di pabrik. Gawe lagi lo di pabrik, balik lagi ke pabrik yang sama. Beda lagi. Oke. Terus gue baru terjun sablon lagi sekarang sih. Agustus tahun kemarin baru setahun lagi gue mulai serius lagi. Dan lo seriusin? Gue seriusin tuh iya Agustus tahun kemarin. Termasuk lo bikin ini toko ya? Bikin toko baru gue 2020 di Kalimantan. Orang-orang pada dua aset gue bikin toko. Terus memang beda. Gak TV One dong yang beda, bro, beda banget. Anjing. Boleh. Ini gue demen nih slogannya dia nih. Bruce doang yang punya soalnya kan. Yang lain sih oke lah. Ada beberapa banyak sabloner Cilengsi mungkin. Ya dari sekian banyak sabloner, CS gue salah satunya nih, Karbol ini nih. Masih ada satu lagi sebenarnya, cuman belum gue interview ya.
Nah, mulai lo serius terus lo ini ada nggak lo dapat pernah masalah dari mulai proses nyablon lo tuh pesanan atau gimana? Banyak lah masalah mah. Dari masalahnya dari filmnya terbalik, gue pernah tuh nyablon sweater XX1. Iya. Kebalik filmnya jadi IXX. Nah di situ gue langsung bangkit lagi gue. Mulai belajar lagi tuh dari situ biar lebih teliti ya. Lebih teliti. Dalam pengerjaan lo sendiri yang turun, apa ada anak buah? Ada sih yang bantu. Ada yang bantu ya. Terus berapa lama tuh lo proses kayak gitu sampai sekarang kira-kira tuh? Sampai bener-bener Bruce ada namanya lah di Cileungsi. Menurut gue sih belum ada namanya Bruce. Orang-orang belum tahu Bruce. Nah, ini gue lagi proses sih pengen ngebangun Bruce biar orang-orang tahu. Biar orang-orang nyablonnya ke Bruce tuh, nggak ke Nocturnal Human. Iya benar. Itu saingan terberat Bruce. Kan waktu itu gue tau lah dari anak-anak juga kan kalau lo sempet terserang penyakit lah, paru-paru basah apa sih itu, lupa gue juga. Pokoknya paru-paru. Mungkin kalau gue sakitnya sekarang disebut corona mungkin. Corona. Tapi dulu gue sempet sakit paru-paru, Flek di paru-paru lo. Itu sembuh berapa bulan tapi berapa hari? 6 bulan gila. 6 bulan tuh masuk kemudiannya. Gue harus minum obat terus 6 bulan. Check up, Mondar-mandir rumah sakit setiap minggu. Setiap Minggu ngambil obat ke rumah sakit. Setiap bulan check up. Sampai akhirnya lo mutusin untuk nggak ngerokok lagi. Gue nggak ngerokok biar hemat aja, biar kaya. Puas lu puas. Anjing. Kalau dari produk Bruce sendiri, apa aja yang sering lo kerjain gitu? Yang gua kerjain sih kebanyakan banner gua. Banyak orderan banner. Banner, spanduk, setting desain. Emang basic gua cuma di kaos sih. Cuman kadang-kadang customer tuh ada, bang bikin banner dong, stiker tuh. Banyakan sih itu dari yang grup tuh tukang sablon. Terus Udah gue share ini. apa ya, kalau misalkan Jadi, lo datang wawancara. nyablon nih, pernah nggak lo dapat kendala dari klien lo sendiri, misalkan dari masalah bahan kaos atau tinta cetaknya itu sendiri atau apalah gitu? kalau paling masalah customer yang tebir-tebir tuh misalnya Ribet ya. Ada aja sih. Customer emang suka ribet sih sebenarnya. Kalau lo tahu nih, nyablon itu nggak semudah yang lo bayangin. Tuh biar lo tahu. Jadi lo jangan terlalu ribet, lo harus sabar, lihat prosesnya. Kalau mau hasil baik, lo tunggu baik-baik deh. Tunggu sampai rindu juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Susah kalau buat rindu mah. Belum ada soalnya. Nah, ini ngomong rindu nih, gue tahu banget percintaannya dia. Lu itu zaman itu. Ada apa nih? Gue mantan gue lihat lagi. Percintaannya dia nih. Dulu gue kenal banget nih sama mantannya dia nih, satu nih. Mungkin kalau bisa gue bilang mantan kesayangan juga kali ya. Mantan kesayangan lo ya. Kan udah punya anak saya. Emang udah punya anak. Kita bahas jangan nih. Bebas. Mau dikupas setajam silet atau setajam pedang gini. Jadi tuh sekarang mantan lo kemana itu setelah punya anak? Ada, gue masih kontekan juga. Masih kontekan baik-baik aja ya. Baik-baik. Secara berteman lah ya. Ya gue mah dewasa sih. Iya. Tahu lah Bruce gimana dewasanya. Gue tahu deh. Pokoknya namanya sebutin lah, mantannya tuh namanya Lia. Gue kenal juga, karena gue sempat satu gawe sama Welly, satu tongkrongan. Dia sering nongkrong juga, cuma dia itu lah ya, nggak usah bahas mantan. Takut ya kacau deh, dia soalnya kalau pacaran kacau, suka nangis gitu kalau galau. Lagi kalau berak kepikiran mulu gua. Kalau berak nih, mikirin dia mulu. Lu berak apa cowok ya? Nyambi. Nah, sekarang gue mau bahas masalah harga di Bruce. Harga di Bruce, misalkan kan ada namanya, kalau yang gue tahu nih, gue sebagai awam di sablon,
gue sebutnya nyablon itu yang ngeblok nih sablonan vektor nih, sama lagi raster. Nah, kalau si lo nyablon pengerjaan sablon vektor itu harga dari berapa? Harga normal sih di Brus 70.000. 70.000 minimal satu lusin. Minimalnya satu lusin baru 70.000. Kalau satuan cepet. Lu mau nyablon satu cepet, kalau lu nggak mau minggat aja. Iya benar. Kurang. Kalau Jangan ke dokter nah, karena emang penting harga tuh. nah terus Apa tadi? kalau yang raster per piece berapa? Per satu piece berapa? Terus kalau misalnya mesin lusin berapa tuh? Kalau raster sama harganya tuh. Udah kalau yang bikin beda kalau kita lebih dari 3 warna kena cas lagi tuh. Oh berarti Ya, kalau si raster sendiri justru malah di warna yang jadi beda harganya. enggak, mau raster mau blok sama. Harga 70.000. Yang bikin beda kalau warnanya lebih dari 3 kena cas 3.000 per warnanya. Nambah 3.000. Itu raster. Untuk raster apa untuk vektor juga? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Nah, toko Brus sendiri itu di mana alamatnya? Coba lu jelasin ke kawan-kawan yang bakal nonton ini nih. Alamat Brus sih di Kampung Ciborong RT 4 RW 5 di seberang Masjid Al Miskah, Desa Cilengsekido pastinya. Ayo buat calon lurah kali aja mau ngasih dana lah. Lagi butuh modal nih. Goblok aja. Tapi lu sering dapat order banyak ya? Alhamdulillah ada aja. Tapi kalau untuk biaya sehari-hari itu lu bisa nutupin gak sih dari hasil lu nyablon? Kalau buat sekarang sih nutup. Buat nutupin lumayan di masa pandemi ini nih. Iya. Masih nutup. Masih nutup. Soalnya kan gue masih bujang nih. Buat ladies yang mau kenal gue owner Brus Sablon. Ntar lo follow aja IG-nya dia Brus sama IG workshopnya dia sama IG-nya dia sendiri, ntar ada di bawah nih. Lu nggak nanya kenapa sih namanya Brus? Nah itu sebenarnya gue nggak kepikiran tuh, gue lupa. Pikirin dong, lu gimana sih? Gue nggak mau bangkit lu. Gue mau nanya kenapa bisa namanya tuh Brus? Brus itu setahu gue kayak ngebrus gitu, kuah sikat, ngebrus namanya itu. Popeye. Musuhnya Popeye. Nah Brutus. Jauh anjir. Jadi Brus tuh artinya sikat. Sikat. Nah, jadi filosofinya kan kalau orang-orang sekarang tuh kayak filosofi banget ya. Jadi filosofi Brus tuh ada orderan apa ya tetap sikat. Donga sikat. Gua kira Brus beli bool. Ada orderan apa ya sikat. Tapi lo awal ngeluarin logo Brusnya aja dia fontnya agak-agak ke metal gitu. Sampai gue kemarin acara gambar dia juga bisa gambar graffiti cuman pakai penggaris. Itu gua awam, gua baru ikut gambar-gambar di tembok. Kenapa nama brand lo yang lo taruh di situ gambarnya? Harusnya kan Bob, nama panggilan lo untuk seharian dia anak-anak lo sendiri. Gua atau nggak Karbol kek, Welly kek, kenapa Brus tuh harus ada di tembok? Gua punya kebanggaan tersendiri buat nama Brus. Punya kebanggaan. Mungkin dari filosofi itu akhirnya lu bangga ya. Padahal sih gue Biasa aja. Keren maksudnya. Tapi keren aja menurut gua Brus tuh. Bruce Lee keren, Brus berarti sikat Lee gitu. Nah, sikat Lee kan nama gue Eli. Sikat Lee. Oh iya. Bahasa Inggrisnya Bruce Lee. Bener. Aduh kacau nih. CSE pokoknya deh kalau untuk dari mulai nongkrong sekolah tiba-tiba dia mulai merakit apa ya, bisa dibilang bisnis kecil-kecilan sampai serius. Kira-kira berapa tahun dari mulai lo awal sampai sekarang? Waktu yang lama atau waktu yang sebentar menurut lo? Kalau dari awal gua ngebroker sih lama. Dari SD juga gua udah ngebroker tuh tahun 2007. Dulu udah mulai, cuman kan itu nggak serius. Iya. Maksudnya cuma sekedaran broker yang ya udah lo gue nyari uang dari situ deh. Cuman kalau yang benar-benar lu mulai dari broker yang benar-benar serius akhirnya ikut nyablon, belajar sama Nocturnal buat persablonan. Itu dari tahun berapa sampai tahun sekarang itu lumayan cukup lama waktu ya. Kurang lebih 5 tahun tuh. 5 tahunan. Belajar
nyablon semedi di itu mana Nocturnal di Gunung Salak. Biar bisa nyablon doang. Biar bisa nyablon. Kita belajar ke Mang Unang, kita Banyak Mang Unang the best banget dah. Banyak yang lo belajar di dunia persablonan sama orang-orang apa yang udah punya clothing juga, maksudnya kayak punya brand sendiri ya. Nah, kenapa sih lo tertarik gitu, sedangkan bisnis lain tuh ada yang lain selain nyablon? Banyak bisnis lainnya. Alasan lo kenapa milih sablon apa? Emang basicnya sih, gue demen gambar juga, Demen gambar demen juga. ngedit. Demennya gitu kan. Tapi ngewe demen. Demen banget. Goblok. Jadi ini nih, apa ya kalau gue bilang, kapan nih Bruce bikin ngerilis kaos sendiri gitu? Ngerilis kita udah 2 kali gue bikin PO kita mah nyari modal dari luar modal sendiri gak kuat dulunya sih. Pertama lo apa tuh yang keluar desain pertama nih, tentang apa? Tengkorak semua gue mah. Lebih ke meta-metaan gitu ya? Apa untuk motor-motor gitu juga ngambil juga, ngambil tema-tema di situ? Ngambil tema motor, ngambil tema. Tapi lebih ke streetwear atau apa? Gue bingung juga tuh ya. Sebenarnya gue lebih ke streetwear, tapi gue demennya sama desain tengkorak aja. Oh, lebih streetwear, cuma lebih senang-senang tengkorak gitu ya? Kayak gimana gambar tengkorak kayak bikin gue demen aja. Aku udah denger nih men, ade lo bikin juga clothingan nih men, dan dia lebih kuat di media nih, kayak keren tuh. Kok Bruce nggak kepikiran kesana? Apa Bruce males? Apa Bruce bodoh? Gua Gaptek. ya jelas sih gue gaptek, gue gak bisa main gambar. Ade lu nih masalah yang gue lihat malah dia yang gue pikir sih lumayan sih untuk nge-branding suatu produk. Iya, dia fokus, dia ngejual, dia bikin jasa foto produk tuh. Bisa foto produk juga bikin dia. Tapi yang anehnya kenapa produk gua nggak dipoto sama dia? Apa Ada dendam kayaknya men. ada masalah pribadi? Apa gara-gara odolnya gua umpetin mulu? Gua nggak tahu. Tapi lu nggak pernah minta untuk fotoin produk atau nggak bikin satu iklan produk lu sendiri, nggak pernah minta? Gua nggak minta, tapi kadang-kadang gua minjem kameranya diam-diam. Oh, lu minjem kamera diam-diam. Lu coba-coba buat bikin iklan produk lo, tapi nggak pernah jadi tuh. Jelek. Jelek. Gua upload. Berarti lu nggak cocok men. Berarti lu cocok di nyablon aja deh. Gua cocoknya di air. Iya. Di tinta water base gua. Enggak, sekarang tinta lo yang lo pakai apa nih kalau buat nyablon? Plastisol. Pasti plastisol ya. Tapi sesekali pasti pakai rubber juga. Gimana orderannya? Gimana order? Nggak bisa langsung lo tentuin bahwa oh, udah ini plastisol aja, nggak bisa. Udah, jadi kan kadang-kadang customer datang minta harga murah. Paling yang harga-harga murah gua alihin ke tinta rubber. Itu lebih jatuhnya ke keluh kesah lo ya sebagai tukang sablon ya. Lo lebih setuju dibilang tukang sablon, apa artis sablon, apa seniman sablon? Seniman Sablon. Kalau artis kayaknya gua sombong banget nih. Kalau tukang kayaknya gua nguli banget nih. Ya, mau Seniman pas lah. Seniman sablon ya. Kenapa lo nggak coba tuh bikin iklan sendiri biar terus terlihat menarik juga lah aja. Masa lo kalah sama ade lo? Ya gimana ya, gua nggak bisa. Gua mau join sama orang, bingung juga buat ngajakin joinnya. Berarti lo bakal kalah lo sama Nocturnal lo kalau kayak gitu. Enggak juga. Gua langsung ngajakin collab sama adek gua. Kalau gue ngomongin Nocturnal, gue nih kesel aja lo. Tahu, sayang sih gua sama dia. Kalah lo. Gua bikin toko, dia bikin toko juga. Iya malu. Apa ya? Target lo deh. Target lo apa nih men dalam melakukan bisnis ini? Ada yang udah tercapai, ada yang belum tercapai, ada yang masih belum tercapai. Banyak sih yang belum tercapai. Yang gue pengen mah, gue cuma sekedar yang punya bisnis Bruce. Yang kerjanya orang-orang sekitar tuh yang gue pengen. Oh, cita-cita gua. Jadinya lo jatuh-jatuhnya buat ngebangun apa namanya ngasih lapangan pekerjaan lah ya buat lingkungan lah ya. Iya. Mulia juga ya berarti lah ya. Iya, emang mulia gue mah.
Iya. Itu target lo belum tercapai. Sedangkan yang pernah lo capai, Yang udah tercapai tuh toko. Gue udah dulu pengen bikin toko, sekarang udah ada toko tuh. alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah dari nyicil-nyicil gue beli bata dulu. Thank you. Buat customer yang masih nego, nocturnal aja. Dia sensian aja. Pernah kacau. Tahu nggak? Lu gak mau gitu collab sama Bruce? Lu bikin desain Batman gitu, collab sama Bruce? Gue sih sebenarnya mau aja, cuman ya lagi sibuk aja sih sebenarnya sama anak-anak juga. Mau sering photoshoot aja sih buat produk juga sama anak-anak. Jadi kalau misalnya lo justru gue mau nanya lo mau photoshoot gak? Mau ngerilis kaos terus mau photoshoot nggak? Kalau lo mau photoshoot untuk produk lo sendiri, oke lah gue terima ya kan. Main juga gue nyari duit soalnya. Oh benar. Lu kalau pengen foto produk nih ke kawan gua. Nggak usah dipasarin. Pasti laku sama gua. Kalau nggak boy. Tapi lo yakin tuh dengan Bruce toko yang nyempil di gang? Insya Allah kalau rezeki tuh nggak bakal masuk pasti. Google Map nggak masalah. Masuk. Lu searching aja Bruce Sablon. Ada tuh. Ada. Nih, buat orang-orang sekitaran Cilengsi nih, lo searching Google Map Bruce Sablon, itu ada di Cilengsi. Cari. Kalau ke Nocturnal bisa juga. Jauh. Tuh, dia sensi pokoknya. Besok kita ketemu owner Nocturnal ya. Dibahas di Puncak. Gue tanggal 15 ke Puncak. Gue bikin vlog juga di sana nanti. Bikin podcast di sana. Ada modelnya si Cinta panggilannya. Kasih cinta. Boleh tuh kayaknya gue ikut nih featuring Nocturnal. Tapi lo ada digital nggak sih men? Nyetaknya men kaos. Digital ada. Gua baru ngangkat mesin baru nih, gua promo nih. Gua baru ngangkat mesin printer Epson LT 1300 buat print DST sama print cut, printable. Lu mau cetak apa ini itu di bus? Digital ada ya? Ada, Brad. Digital juga ada. Dulu selain manual digital ada. Ada. Selain kaos, topi, apa segala macam juga lo garap. Garap namanya juga Bruce sikat terus. Sikat terus ya. Filosofi kena tuh. Ada kemarin gua sempet tuh bikin sepatu. Jadi kayak apa ya? Insol gua sempet nyablon insol sepatu. Berhubung Bruce apa aja disikat ya udah insol sepatu juga gua sikat terus. Mantap berarti lo. Kenceng lo. Enggak sih kecil ya. Ayo. Nah, apa ya nih? Gue juga bingung mau nanya lagi apa ya? Berarti selama ini lo nggak ngerokok lo bisa tuh nahan nggak ngerokok men. Dulu tuh kan lo perokok. Bisa gua ganti Caranya deh, gue mau tahu nih. Nenek. berat anjir Dirokokin. Nah ini rame juga nih. Sorry nih Prer. Studio emang begini aja adanya, cuman yang penting obrolannya men, tengah malam wow pokoknya. wow padat. Hotel jangan lupa tuh. Coba enggak suara lu. Hotel. Jadi gua nggak ngerokok tuh menurut gua udah kayak biasa aja sih nggak ngerokok. Enggak awal-awal ya gue setahu gue nih kalau misalnya gue mau berhenti ngerokok sakit-sakitan apa gimana? bukan sakit-sakitan, nggak bakal nahan sama asem lah bahasanya tuh. Sedangkan gue tahu lo perokok akut, setelah itu lo sakit, gue tahu dari anak-anak di grup, Willy sakit ini, oh yaudah, maksudnya pas gue nongkrong lagi ke lu, main lah ke rumah lu, terus tiba-tiba lu udah nggak ngerokok nih, gue bingung pembahasannya tuh rokok ini cara ngilanginnya gimana gitu sampai lu nggak kecanduan lagi. Kalau gua dulu sih ada relawan nenen sama relawan cumuy, jadi mau asam-asam sama cumuy. Gua mau ngerokok nih cumuy aja sama cewek kan. Lu
nggak tahu loh. Gue nggak tahu bingung. Kalau nggak ngerti nih cumuy ya, lo harus jelasin cumuy. Maksudnya yang nggak ngerokok gantinya rokok ciuman mungkin atau ngemil. Ciuman. Terus lu mungkin gue tetangga nih jadi enak. Kira namanya cumuy. Yang gue asem nih pengen ngerokok. Ya udah cumuy aja. Anjing. Nete aja ada relawan men. Cumuy coba lu bayangin. Hah, lu mau nggak nete ada relawannya? Hah? Dia doang yang punya emang. Katanya daripada kamu ngerokok lagi terus kamu sakit mending cumuy aja. Gimana? Itu ceweknya tuh yang mau. Kalau gue sih sebenarnya nggak mau tapi ya gimana lagi terpaksa mungkin ya. Namanya ikan ya. Dipancing ya sampai robek bibir. Buset. Kagak juga sih. Tak air. Kompetitor Bruce di Cilengsi siapa? Itu dari kawan gue nih, dia nanya kompetitor Bruce di Cilengsi selain Nocturnal. Kalau Nocturnal lu nggak bisa ngalahin, gue tahu. Jauh juga. Posisinya jauh bukan kelas ya. Iya makanya gue mau nanya. Siapa itu kompetitor lo yang sering banget ada orderan udah ke Bruce, tiba-tiba pindah ke orang lain gitu. Kok belum ada? Belum ada. Oh, sekarang gua kunci semua. Lo kunci semua. Berarti kompetitor lo siapa nih? Lu pengen kualitas bagus ya ke Bros aja. Lu kalau pengen kualitas biasa aja ya boleh keluar. Iya. Boleh. Dulu. Siap. Kompetitor lo siapa ya kompetitor lo selama ini? Donget Menurut gua sih Ada kompetitor di Cilengsi. ada lah banyak. Banyak di Cilengsi tukang-tukang sablon. Masalahnya kompetitor lo itu lo lihat dari kualitas atau harga? Yang gua lihat kompetitor dari harga. Harganya. Customer mah sebenarnya yang penting sablonan rapi, harga murah. Berarti kompetitor lu siapa bisa lu sebutin apa yang nggak usah? Nggak usah lah, Nggak usah. ada lah banyak yang murah-murah. Ntar orangnya berarti ke dia tuh, nggak ke gua. Ada gula ya? Apa gula tuh? Gula deh. Oh tidak sebenarnya itu berikutnya. Tapi di Bruce sendiri ada orang marketingnya nggak sih untuk masarin clothingan Bruce sendiri, apa workshop Bruce sendiri? Ada. Gua nggak kerja sendiri. Tapi menurut lu gimana hasilnya, memuaskan nggak dari dia mulai market produk lu nih? Menurut gua sih memuaskan. Dia terus continue orderan, masukin orderan terus. Ya, semenjak ada broker itu ya terus produksi terus. Lumayan nih buat sehari-hari ya. Buat sehari-hari lah, buat main ke pangkalan lah. Apaan? Pangkalan pasir. Kopi kan itu enak. Lu bapeng dong boleh juga. Ya itu kan orang bapeng. Ntar kita bahas bapeng ya. Tapi Bruce sendiri udah pernah ngasih apa untuk lingkungan sekitar gitu, selain membangun suatu lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar? Kan itu kan suatu pencapaian apa, keinginan lo yang belum tercapai. Tapi untuk saat ini apa pernah lo ngelakuin hal-hal baik untuk lingkungan lo sendiri gitu? Sedangkan kan kita tahu nih men, Limbahnya ya? kalau sablon itu kan lebih ke limbahnya juga lumayan bahaya untuk lingkungan kan. Apa yang pernah lo kasih gitu untuk lingkungan? Belum sih, gua buat lingkungan gua belum ngasih yang baik-baik buat lingkungan. Mungkin edukasi udah ada sekali lah ya untuk buat anak-anak yang baru nongol gitu ya. Iya kayak nyablon kan limbahnya tuh kayak air-airnya. Kalau bisa sih buat tukang sablon yang baru atau udah lama bikin jamban sendiri tuh buat limbahnya. Biar Tapi Bruce sendiri pernah ngelakuin edukasi untuk kayak anak kecil nih, lu ajak anak kecil untuk wah yuk belajar nyablon gitu, anak-anak yang baru-baru kayak SMP, SMA gitu yang mau nyari uang, tapi maksudnya nyari uang sampingan lah untuk udah gitu nyablon belajar gitu ke Bruce. kalau anak-anak sekarang gimana ya? Pada sibuk nge-game.
sibuk nge-game. Beda berarti sama anak zamanan kita ya. Emang iya sih yang ngerasain itu. Cuman kalau menurut gue itu adalah fashion dianya aja sih sebenarnya. Gimana lo kalau lo mau ngajak edukasi sih, ya lo ajak aja untuk beberapa orang yang emang berniat. Mungkin kan men, kalau menurut gue, kalau gue pribadi, kalau gue harusnya kita harus ada pergerakan dulu sebelum tahu hasilnya seperti apa gitu. Mungkin boleh tuh dicoba gue buat nemuin bocah-bocah yang masih libur nih, gue ajakin belajar nyablon. Nah itu gue tunggu, lo harus ngabarin gue, ntar gue liput. Oke. Ya. Ini lagi libur nih. Biasa lo nanganin customer ribet gitu, gimana tuh? Nanganin mulai dari desain nih biasanya. Gue juga pernah ikut salah satu tukang workshop sablon yang kompetitor lo tuh, yang lo nggak bisa menang-menang sama dia. Oh itu. Gue sama dia, gue Sismer. itu jadul aja. Itu jadul banget Sismer. Itu dia dulu Sismer dagang kaos yang laku Gua sama ale-ale. sama rokok dia tuh. Ada gitu ngutang gitu. Rokok ya. Tapi bisa ke Bandung coy. Gratis. Tuh. Itu yang punya. Itu yang punya ya ngomong. Kagak, itu gimana itu? Apa gimana tadi? Lupa. Lupa gua gara-gara Sismer tuh. Ini ngadepin customer Trik gimana? yang ribet gitu, mulai dari desain, mulai kaos tuh. Biasanya kan ada yang perfect banget, tapi ya lu tau sendiri lah kalau masalah harga kan rata-rata sablon emang nggak terlalu mahal sih menurut gua, karena sesuai Relatif kerja. ya. Kerjanya pun gua tahu kayak gimana. Jadi menurut lu gimana tuh? Lu ngakalinnya gimana nih customer ribetnya? Apa lu yayain aja atau gimana? Biasanya sih kalau buat customer ribet, dia mau order ke gua, biasanya gua minta handle ke kakak gua yang ada di rumah. Biar dia yang handle itu si customer. Nah. Ntar desainnya via online biar gua nggak pusing-pusing gitu ketemu sama itu orang. Ada aja yang begitu. Kalau posisinya lo lagi di rumah terus customer datang minta desain, terus dia tahu ini customer ribet nih, gimana lo ngandelin ngakalinnya tuh? Gua iyain aja biar cepet. Gua iyain walaupun kepala gondok kan gua iyain aja. Penting jaga dulu deh. Ada aja yang begitu. Kalau lagi suwe udah di toko ya, customer ribet datang. Terus pengen bikin desain, aduh. Lu mau sampein nggak pesan apa nih buat customer yang ribet? Buat customer tukang sablon juga manusia, apalagi tukang setting manusia banget. Janganlah minta yang aneh-aneh, minta sablonan detail-detail banget sesuai gambar lah. Agak ribet ya. Sebenarnya sesuai gambar bisa, tapi masalah di waktu juga kan si customer ribet kadang-kadang tuh. Minta deadline lah. Bang, pokoknya harus mirip banget. Terus waktunya juga gue minta 2 hari misalnya. Banyak kan gitu, minta waktu cepet. Dia nggak tahu kali proses sablon kayak apa ya men ya. Ada setting desain, terpecah Ya, warna. jangan sedih men. Belum update filmnya. Kalau gagal, lu mau? Film gagal lu disablon juga. Lu gak mau makanya. Turutin waktu yang udah ditentukan oleh tukang sablon. Oke, 2 minggu, sip. Gitu. Tapi selama ini men, pandemik ini ada aja orderan ya? Ada, kalau selama pandemi ini orderan-orderan receh lah. Orderan receh, nggak ada yang banyak ya, berarti lo kalah lo. Nocturnal udah. Padahal ngegolinya juga sama gua tuh, yang itu ya seragam Heso apa tuh. Gua ikut itu. Kenapa nyampernya? Di hati gua kenapa nyampernya juga ke gua. Gua mau nganterin doang. Ini kocak nih. Tapi lu pernah ngambil-ngambilan rebutan customer gak sih lo sama Nocturnal? Enggak, paling kayak gua lempar. Mes nih ada orderan musingkeun nih, lu ambil aja. Gue lagi banyak banget kerjaan, biasanya gitu gue ke Nocturnal, gue kasih kerjaan. Tapi orang Nocturnal malah bilangnya lo yang ribet. Oh, yang lo yang males.
buat kerjain orderan, makanya sering kelempar. Kadang-kadang gitu gua. Males. Bukannya malas, jadi kan kalau di rumah gua udah fokus setting desain tuh, bikin gambar ulang, nge-tracing gambar. Jadi kadang tuh bentrok di situ. Nggak pegang lah ya. Nggak kepegang. Jadi di rumah cuma megang mouse sama megang barang doang mungkin. Salah siapa? Lu mau ngomong apa nih untuk Sama. netizen, customer atau yang lain-lain di luar sana tentang sablon lu, atau lu bisa mempromosikan Bro sendiri di sini, silakan lu ngomong sebelum kita closing. Buat lo orang-orang Bogor, orang-orang Cilengsi Kidul tepatnya, kalau pengen bikin kaos ke Bro Sablon aja. Pengerjaan tepat waktu, high quality product. Lu pengen orderan bagus, rapih ke Bro. Murah, nggak murah juga sih, sedang lah, harga mah relatif ya. Pokoknya ke Bro Sablon, bikin topi, bikin apa-apa di Bro. Kasih tau alamatnya men. Kampung Cibarem, RT 4 RW 5, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Teleponnya 0812 9074 4782. Tuh. Bro, yang megang Cilengsi Kidul. Oke. Thank you nih men. Oke. Sekian podcast dari gue. Kita hari ini ngebahas sudah lumayan setengah jam kita bahas tentang sablon. Dan sekian, terima kasih dari gue. Fatman, still fat, still rock and roll. Oke. Interpot sambil podcast.